kami mau membuka diri kami dengan sebaik-baiknya, memberikan rumah kebenaran-Mu dalam hidup kami, supaya setiap kebenaran yang kami pelajari sama-sama pada pertemuan ini benar-benar dapat mengubah kehidupan kami. Oleh sebab itu kami mau bersiapkan diri dengan baik-baik untuk belajar kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang dipercaya untuk menyampaikan kebenaran-Mu di tengah-tengah anak-anak-Mu pada pagi ini. Bapa, Engkau tolong hamba-Mu supaya setiap apa yang keluar dari bibir perkataan hamba, semua itu bukan berasal dari hikmat hamba-Mu, tetapi biarlah semua itu bersumber dari hati Bapa di surga yang ingin Engkau sampaikan di tengah-tengah anak-anak yang ada di dalam ruangan ini. Kuasai hamba-Mu, kuasai kami semuanya, dan kami akan belajar kebenaran-Mu dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu. Oke, kita tenangkan dulu ruangannya sebelum kita belajar kebenaran. Ayo anak-anak, cepat ya. Oke, baik, salam. Puji Tuhan. Salam saudaraku sekalian. Puji Tuhan kalau pada kesempatan ini saya boleh ada kembali di tengah-tengah Bapak Ibu saudara sekalian. Dan saya rindu sekali untuk menyampaikan satu kebenaran di tempat ini yang saya beri judul metamorfosis. Tentu tema ini baru muncul kemarin Ibu, karena memang beberapa hari yang lalu sempat saya berkomunikasi dengan Bapak Gembala untuk meminta satu tema khotbah yang harus saya sampaikan di tengah-tengah pertemuan ini. Namun baru kemarin hambanya menyampaikan bahwa Pak Saiful bisa menyampaikan yang Tuhan tahu di dalam hati Pak Saiful. Puji Tuhan, kemarin sempat kita juga pulang dari pelayanan di Nganjuk, Pak. Kita pulang dari Nganjuk itu Jumat sore, kita berangkat pemuritan di sana. Kemudian kita pemuritan sampai pukul 9 sampai jam 10 malam. Kemudian sampai nginap di Nganjuk. Pagi masih diajak sharing dengan jemaat di sana, Bapak Ibu. Akhirnya saya tiba di rumah siang sekali. Saya sama istri, nyampain apa ini ya, nyampain apa ya. Saya teringat dengan kata metamorfosis, Bapak Ibu. Jadi saya berharap lewat tema ini kita akan benar-benar dapat diubahkan, Bapak Ibu. Jadi metamorfosis, Bapak Ibu, itu adalah perubahan ke bentuk lain secara prinsip. Itu adalah metamorfosis, Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu perlu untuk kita sadari bersama bahwa keberadaan kita sebagai orang Kristen, sebenarnya kita sedang dituntut oleh Tuhan untuk mengalami sebuah perubahan. Atau kalau saya boleh menggunakan kalimat yang lain, Tuhan mewajibkan kita harus berubah. Jadi kalau sudah ada kalimat mewajibkan,
artinya tidak bisa ditawar, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya keberadaan kita sebagai orang Kristen, Tuhan sedang menuntut kita atau mewajibkan kita harus berubah. Dari apa, Pak? Berubah dari manusia yang berkodrat dosa menjadi manusia yang berkodrat ilahi. Jadi inilah yang dimaksudkan oleh Alkitab, bahwa perubahan dari manusia berkodrat dosa menjadi manusia berkodrat ilahi ini merupakan bagian kita mengerjakan keselamatan, Bapak Ibu. Jadi yang dimaksudkan oleh Alkitab mengerjakan keselamatan itu adalah berubah dari manusia yang dulu menjadi manusia Allah. Makanya saya mau katakan begini, Bapak Ibu, untuk berubah dari manusia berkodrat dosa menjadi manusia berkodrat ilahi itu tidak dapat terjadi secara tiba-tiba, tidak dapat terjadi secara otomatis, Bapak Ibu. Oleh karenanya saya mengatakan begini, menjadi Kristen itu tidak otomatis pasti diselamatkan. Mengapa begitu, Pak? Sebab kekristenan yang dikenakan, yang Bapak Ibu dan Saudara kenakan dan saya kenakan, itu memiliki muatan sebuah tanggung jawab dan tugas yang dituntut oleh Tuhan, tugas yang berat. Apa, Pak Saiful? Merubah diri, Bapak Ibu, berubah menjadi seperti gambaran atau seperti hidup putra tunggal Bapa di surga. Tentu perubahan dari manusia berkodrat dosa menuju menjadi manusia berkodrat ilahi, tadi saya katakan tidak terjadi secara otomatis ataupun secara instan. Ada proses panjang yang harus diperjuangkan, Bapak Ibu. Makanya jangan terlalu naif. Hanya karena kita menjadi Kristen, lalu dengan naifnya berkata pasti sudah selamat. Tanpa ada perubahan, Bapak Ibu tidak akan menjadi bagian dari orang yang diselamatkan. Jadi keselamatan itu bukan barang yang murah. Saya mengatakan, keselamatan itu sesuatu yang berharga yang tak ternilai harganya. Pak, bukankah ketika Yesus mati di kayu salib, manusia sudah diselesaikan dosanya? Benar, saya mengatakan. Kematian Yesus di atas salib memang telah menyelesaikan dosa. Jadi dari dosa manusia pertama Adam sampai dosa manusia terakhir nanti ketika Tuhan datang, dosa sudah selesai. Tapi Bapak Ibu, tolong diperhatikan. Tetapi karakter manusia yang rusak karena dosa tidak dapat diubah dengan otomatis. Amin. Karakter manusia yang rusak itu tidak bisa diubah dengan mistik. Ada mekanismenya, Bapak Ibu. Oleh sebab itu kita sebagai orang Kristen harus menyadari bahwa kehidupan Kristen adalah kehidupan yang harus terus berubah, seperti sebuah organisme, Bapak Ibu. Kita tidak boleh menjadikan kekristenan hanya sekedar menjadi lembaga organisasi. Please deh, saya mau mengatakan. Tetapi kita harus menjadikan kekristenan seperti organisme yang hidup. Amin, Bapak Ibu. Sebab Bapak Ibu, dengan demikian kekristenan itu akan memiliki fokus merubah
mengubah manusia. Mengubah manusia. Dan ini memang panggilan gereja dan panggilan orang percaya, yaitu merubah manusia yang duniawi menjadi manusia Allah. Dan itu panggilan gereja. Makanya gereja tidak boleh sibuk dengan liturgi. Kesibukan gereja dan orang percaya adalah merubah manusia supaya berkodrat ilahi, seperti yang Bapak kehendaki, agar tidak ada satupun yang binasa. Bapak Ibu. Dengan demikian Bapak Ibu, orang percaya dibawa masuk ke dalam sebuah proses perubahan. Orang Kristen benar-benar dibawa lebih dalam lagi ke dalam sebuah proses, sampai benar-benar mengalami sebuah transformasi, yaitu perubahan secara menyeluruh. Jadi kalau dulu ngentit bukan hanya bertobat dari ngentit, tetapi seluruh kehidupannya yang duniawi harus berubah. Itulah yang disebut sebagai transformasi. Ini adalah proses penting yang harus terjadi dalam kehidupan orang percaya, Bapak Ibu. Sebab dengan proses perubahan ini, orang percaya akan semakin mengerti kehendak Tuhan itu apa. Bayangkan kalau orang Kristen tidak pernah berubah, berjuang untuk hidup seperti putra tunggalnya. Coba bayangkan. Maka dapat dipastikan orang-orang jenis seperti ini tidak akan dapat mengerti apa itu kehendak Tuhan. Makanya saya mau sampaikan bahwa proses perubahan yang terjadi dalam hidup orang percaya itu menjadikan orang-orang percaya menjadi pribadi-pribadi yang semakin mengerti kehendak Tuhan yang baik itu seperti apa, yang berkenan kepada Allah itu seperti apa, yang sempurna itu seperti apa. Sehingga dengan keadaan orang yang berubah, orang percaya yang berubah seperti ini, mereka akan menjadi orang-orang karena dengan kecerdasannya tersebut, orang-orang seperti ini akan dapat melakukan kehendak Bapa dengan tepat. Makanya saya mau katakan, jika seseorang tidak mengalami proses perubahan, tidak mengalami proses transformasi, maaf Bapak Ibu, di mimbar ini saya mau katakan orang-orang demikian belum pantas disebut sebagai orang Kristen. Maaf Bapak. Mengapa begitu Pak? Ya, dia hanya menjadi anggota gereja, tetapi bukan organisme kerajaan Allah. Oleh sebab itu, sebagai orang Kristen, di sini kita harus jujur memeriksa diri dengan baik. Seorang pembicara seperti saya begini, kalau berbicara di mimbar, tentunya harus jujur. Alkitab sudah dengan tegas mengatakan, awasilah ajaranmu. Jadi kalau ngomong di mimbar, tolong ngomong yang benar, jujur. Makanya kalau saya pelayan di mana-mana, saya selalu membawa istri dan anak-anak sebagai saksi bahwa saya berkata benar. Amin. Di sini merupakan hal yang perlu diperkarakan, bukan hanya sebagai pembicara. Kita semua, Bapak Ibu, orang percaya harus jujur memeriksa diri. Apakah kita telah mengalami perubahan sesuai dengan standar perubahan anak Allah atau belum? Ini yang penting Bapak Ibu. Sebab yang menjadi masalah itu begini Bapak Ibu. Banyak orang Kristen yang masuk di dalam gereja,
yang terlibat di dalam pelayanan. Ternyata banyak di antara mereka yang belum mengerti standar hidup anak Allah itu seperti apa. Lalu ditambah dengan ketidakjujuran hidup sebagai orang Kristen, berlaku masa bodoh dengan kebenaran. Padahal setiap manusia itu kan punya nurani ya. Makanya saya tidak heran di media sosial saya menemukan banyak sekali para pelayan Tuhan jatuh. Bukan hanya pelayan Tuhan, banyak anak Tuhan yang tinggalkan imannya dengan satu pernyataan yang umum, yang dipandang seperti benar, yang mengatakan bahwa semua agama sama. Saya pastikan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak mengerti standar hidup anak Allah. Dan orang-orang seperti ini bisa-bisa berlaku masa bodoh dengan kebenaran dan tidak jujur dengan kebenaran, Bapak Ibu, sehingga menjadikan kekristenan sama dengan agama-agama pada umumnya. Di sini saya gerah dan sedikit marah dan bisa menjadi marah kalau kekristenan disandingkan dengan agama-agama yang ada di dunia ini, Bapak Ibu. Mengapa begitu, Pak? Karena kekristenan itu sangat-sangat berbeda. Sangat-sangat berbeda. Allah yang kita sembah itu berbeda dengan Allah yang ada di dunia ini, Bapak Ibu. Sebenarnya manusia itu punya nurani untuk mengerti hal itu. Bapak Ibu sudah lama menjadi orang Kristen, mungkin sejak kecil menjadi Kristen. Seharusnya nurani yang dibangun dari kecil itu, Bapak Ibu dapat memeriksa diri. Nurani yang dimiliki orang Kristen seharusnya sudah peka. Amin, Bapak Ibu. Dengan kepekaan nurani itu, Bapak Ibu, maka nurani itu dapat memeriksa kita, memeriksa diri kita dengan baik, dengan teliti. Apakah diri kita sudah berubah atau belum? Masalahnya adalah ketika masa bodoh itu dipelihara. Kan banyak orang itu merasa diri sudah benar, kemudian menutupi dosa-dosa kecil di dalam dirinya dan merasa sok rohani, kemudian merasa berhak menasehati orang lain. Kemudian dosa yang kecil yang ditumpuk, yang disembunyikan di ruang khusus di mana Tuhan tidak boleh masuk di ruangan itu, dia tergolong sebagai orang yang munafik, Bapak Ibu. Makanya nurani yang benar itu adalah nurani yang akan terus bersuara untuk mengoreksi diri. Apakah diri kita itu sudah layak atau benar atau belum? Karena jika nurani seseorang itu benar, maka dirinya akan dapat mengerti standar hidup anak Allah yang harus dikenakan oleh semua orang percaya tanpa terkecuali. Pak, bukankah hanya para pelayan Tuhan saja, Pak, yang memiliki standar lebih tinggi? Enggak. Bapak, Ibu, dan saya dan Pak Daud bersama dengan Ibu memiliki tuntutan yang sama, supaya Bapak, Ibu, saudara, dan saya dapat mengenakan gaya hidup Tuhan. Amin. Ini nggak bisa ditawar. Makanya saya sedikit tergelitik dengan sebuah kalimat yang umum disampaikan di lingkungan gereja ketika mencoba untuk membeda-bedakan strata. Oh, ini hamba Tuhan. Oh, ini jemaat Allah. Baik, terima kasih Pak Daud. Jadi saya agak kurang nyaman dengan pernyataan Bapak Ibu jemaat, saya hamba Tuhan. Kalau Bapak Ibu bukan hamba Tuhan, terus hambanya siapa?
Sampai sini paham Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu, saya dengan Bapak dan Ibu Gembala, kita semua adalah hamba Tuhan yang memiliki tuntutan dan tanggung jawab yang sama, yang diwajibkan oleh Tuhan untuk berubah. Dan nurani yang diberikan oleh Allah di dalam diri manusia seharusnya menjadi barometer, menjadi alat yang mendeteksi diri apakah kita sudah layak atau belum. Makanya kitab surat Roma mencatat dengan tegas bahwa seseorang itu harus berubah akal. Kalau tidak berubah selesai, percuma kekristenan kita. Kalau sampai akal budi kita tidak berubah, kekristenan kita menjadi sampah di hadapan Tuhan. Surat Roma 12 mengatakan bahwa berubahlah oleh akal budi. Karena dengan demikian maka kita akan dapat mengerti manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Dengan akal budi yang berubah, Bapak Ibu, maka di sini seseorang dapat melihat dengan jeli, dengan signifikan, mengintrospeksi diri dan mawas diri, menjaga dirinya agar tidak menjadi serupa dengan dunia. Kan banyak orang Kristen yang ke gereja rajin tapi duniawinya kental. Banyak atau buahnya Bapak Ibu. Kenyataannya kita lihat Bapak Ibu, ternyata banyak orang Kristen yang rajin ke gereja itu masih duniawi. Hal itu menunjukkan bahwa orang-orang jenis ini, kalau saya bilang, ini jenis orang yang akal budinya tidak pernah berubah. Makanya untuk lebih jelasnya kita akan kupas surat Roma ayat 12 ini. Mari kita baca bersama-sama yuk. Bisa minta tolong ditampilkan. Roma 12 ayat 1 dan ayat yang kedua, Bapak Ibu. Jangan bacakan dengan cepat. Di sini nggak ada jamnya ya. Berarti saya bebas. Oke, Roma 12 ayat 1 dan ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Bapak Ibu, saya berkali-kali meneliti ayat ini. Ternyata Bapak Ibu, kebenaran ini telah menegaskan kepada saya dan menegaskan kepada kita sekalian bahwa kehidupan Kristen itu adalah kehidupan yang harus dipersembahkan sepenuh-penuhnya kepada Allah. Perhatikan ayat pertama. Dikatakan di situ bahwa menjadi Kristen atau kehidupan Kristen itu adalah kehidupan yang harus dipersembahkan kepada Allah. Itu artinya seharusnya tidak ada bagian lain yang tersisa dalam diri kita untuk maksud yang lain. Kan seringkali kita memiliki agenda-agenda dalam hidup di luar kehendak Tuhan. Seringkali saya bilang begini Bapak Ibu, keinginan kita, rencana kita, agenda kita itu membinasakan. Tetapi keinginan Tuhan, rencana Tuhan itu menyelamatkan.
Makanya berbicara tentang kehidupan Kristen itu adalah kehidupan yang dipersembahkan kepada Tuhan. Dan tidak boleh ada bagian lain yang tersisa. Tidak boleh ada ruangan lain di dalam diri kita yang kita khususkan untuk kita. Kita harus memberikan diri kita terbuka. Tuhan, ini hidupku dan tidak ada ruangan khusus untukku. Kan banyak orang Kristen itu kan punya ruangan khusus dalam dirinya yang Tuhan tidak boleh masuk di rumah itu. Benar apa benar? Ya kan? Kalau di gereja semuanya malaikat. Tapi kalau di rumah sendirian, ketahuan deh aslinya. Jika kita sebagai orang Kristen berkeadaan demikian, itu artinya kita belum mempersembahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Kehidupan Kristen adalah kehidupan yang harus dipersembahkan sepenuhnya bagi Allah. Dan ibadah yang sejati, perhatikan, ibadah yang sejati akan ditandai dengan keadaan seseorang yang tidak sama dengan dunia. Jadi jangan berpikir kalau sudah melayani sudah beribadah. Ibadah yang sejati belum. Jangan berpikir kalau sudah loncat-loncat tepuk tangan sampai keringetan sudah menyenangkan Tuhan. Belum. Menyenangkan Tuhan itu bukan loncat-loncat. Menyenangkan Tuhan itu mengerti perasaan Tuhan. Itu baru menyenangkan Tuhan. Amin. Melayani Tuhan itu bukan main musik, bukan berkhotbah seperti saya, ya, bukan jadi worship leader, bukan, itu belum melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu melayani perasaannya Tuhan. Sampai Tuhan disenangkan dan berkata, aku senang nak. Itu baru melayani Tuhan. Kalau hanya berkhotbah seperti saya ini, bisa palsu Bapak Ibu. Kan berkhotbah seperti ini kan mudah. Sekolah 4 tahun teologi, belajar khotbah di depan cermin. Begitu Bapak Ibu. 4 tahun bisa berkhotbah. Belajar ilmu eksegesis, bisa berkhotbah Bapak Ibu. Yang paling sulit dalam hidup kekristenan itu bagaimana kita setiap detik-detik hidup kita dapat melakukan kehendak Bapa. Menghidupi kebenaran. Itu yang tersulit. Kalau ngomong begini gampang Bapak Ibu. Saya melihat banyak pembicara hari ini gampang khotbah. Cari di Google ternyata. Coba pusing ya Bapak Ibu. Padahal untuk bisa berkhotbah dengan baik itu mau tidak mau dari pembelajaran yang terus berakumulasi sampai menjadi cakap. Itu nggak boleh terlepas dari belajar Alkitab, belajar ilmu tafsir, belajar sejarah, dan banyak buku-buku yang harus dihabiskan untuk menghasilkan khotbah-khotbah yang berkualitas dan dapat mengubah orang. Makanya Bapak Ibu, melayani Tuhan itu bukan sekedar sebuah aktivitas kekristenan. Tetapi kekristenan yang benar itu adalah menjadikan diri sebagai pribadi yang dipersembahkan kepada Allah dan menjadikan diri kita pribadi yang tidak sama dengan dunia. Dan ini adalah keadaan yang seharusnya dikenakan oleh semua orang percaya. Karena dengan keadaan inilah akan menunjukkan keunggulan dari kekristenan dengan agama yang lain. Karena umat yang mempersembahkan hidupnya sepenuh-penuhnya untuk Tuhan, umat yang hidupnya tidak sama dengan dunia, itu adalah umat yang digadang-gadang oleh Bapa di surga dan diharapkan supaya kita semua dapat mengenakannya, Bapak Ibu. Dengan hidup demikian Bapak Ibu, maka kita akan menjadi orang Kristen yang unggul. Tentu kebenaran ini juga
bisa berarti bahwa begini Pak Ibu, kalau hidup kita ini benar, tidak seperti dunia, hidup diserahkan kepada Allah sepenuh-penuhnya, itu artinya begini Bapak Ibu, bahwa kitalah yang bisa atau dapat menentukan apakah kekristenan itu berkualitas atau tidak. Saya seringkali pusing kepala itu ketika lihat pemabuk, perokok pakai kalung salib. Pusing saya Pak, stres saya betul. Mengapa begitu Pak? Karena kekristenanmu itu menentukan kualitas kekristenan. Kehidupan orang Kristen itu yang menentukan apakah Tuhannya orang Kristen itu bermartabat atau tidak. Kehidupan orang Kristen itu menentukan Tuhannya orang Kristen itu benar atau tidak. Jadi kitalah yang menjadi pertaruhannya, Bapak Ibu. Bukan berlebihan kalau saya mengatakan bahwa saya pusing, stres dan sampai minum bodrek ke rumah. Itu karena melihat keadaan orang Kristen yang tidak berubah. Mengapa Pak se-ekstrim itu? Ya bagaimana tidak? Tuhan sedang dilempar kotoran sapi dengan orang-orang begini. Wajah Tuhan sedang dibaluri dengan sampah dengan orang-orang Kristen yang tidak berubah. Oleh karena itu saya mau menekankan bahwa perubahan hidup kekristenan Bapak, Ibu, dan saya tidak boleh berhenti. Hidup kekristenan itu harus terus berubah, harus terus berlangsung. Makanya jika kita melihat kata berubah di dalam teks aslinya, di dalam ayat yang kedua, itu di dalam bahasa aslinya kata berubah itu di dalam bahasa Yunani itu adalah metamorphote. Metamorphote dari kata kerja metamorpho, Bapak Ibu. Di dalam bahasa Indonesia kita mengenalnya dengan kata metamorfosis, ya kan? Yaitu perubahan dari bentuk ke bentuk yang lain secara prinsip, Bapak Ibu. Jadi kata metamorfoste dari kata kerja metamorfo ini itu artinya merubah-rubah. Memang kita tidak dapat menyangkal bahwa pada prinsipnya hari ini sudah dikatakan berkali-kali banyak orang Kristen yang rajin ke gereja tidak berubah. Itu banyak sekali Bapak Ibu. Saya melihat bahwa banyak sekali orang Kristen yang merasa sudah hebat, sudah dewasa, sudah rohani hanya karena melayani. Amin Bapak Ibu. Jadi pengalaman-pengalaman hidup atau bentuk-bentuk pelayanan itu bukan standar atau kualitas kedewasaan rohani yang dimaksudkan oleh Tuhan. Yang dikehendaki oleh Tuhan itu adalah perubahan. Makanya di Matius 7 itu Tuhan dengan tegas berkata kepada orang yang tidak melakukan kehendak Bapa, dikategorikan sebagai penjahat. Mengapa begitu Pak? Bukankah mereka orang yang hebat loh? Bisa mengusir setan, bisa buat musisat, bisa berbuat. Tapi Tuhan dengan tegas dan lantang berkata, enyah kamu berkejahatan. Jadi kebenaran itu tidak menunjukkan Bapak Ibu bahwa kualitas kedewasaan rohani itu tidak ditentukan dari rajinnya kita ke gereja, dari banyaknya pelayanan yang kita kerjakan. Kalau keberadaan kita di gereja, kegiatan pelayanan yang kita selenggarakan tidak membuat kita berubah, Bapak Ibu, kelak akan pukul kepala karena Tuhan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Makanya bicara tentang metamorfo itu berubah dari manusia duniawi
menjadi manusia ilahi, berubah dari bentuk ke bentuk yang lain, Bapak Ibu. Dan kalau saya melanjutkan di dalam kalimat selanjutnya ada kata pembaharuan. Itu dalam teks aslinya itu adalah anakainosis. Di sini saya menemukan artinya itu renovasi ternyata. Juga bisa menunjuk kepada sesuatu yang diubah atau diperbaharui, dibentuk ke bentuk yang lain. Renovasi ini dulu sempat dibangun, kemudian sempat direnovasi ya, atapnya ya, akhirnya menjadi bentuk yang lain sekarang. Betul? Dulu ini hanya plafon, nggak ada balkon. Ketika direnovasi ada balkon, lebih tinggi, lebih cantik, Bapak Ibu. Jadi kata anakenosis itu menunjuk kata renovasi yang mengarah dibentuk ke bentuk yang lain. Jadi renovasi atau perubahan yang saya dapatkan di dalam Roma 12 ini, Bapak Ibu, perubahan atau renovasi yang akan terjadi, yang akan dialami oleh orang percaya, itu ternyata dimulainya dari budi. Wow, luar biasa. Ternyata renovasi atau perubahan ini itu dimulai dari budi, Bapak Ibu. Dan saya menyelidiki di dalam bahasa aslinya, kata budi itu adalah naos. Naos artinya pikiran, kecerdasan atau pengertian, Bapak Ibu. Jadi landasan dari perubahan seseorang itu dimulai dari cara berpikir. Makanya kitab Filipi mengatakan bahwa kita diwajibkan untuk mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Jadi kalau Bapak Ibu masih pikirannya duniawi, keinginannya masih duniawi, Bapak Ibu budinya masih belum berubah, naosnya masih belum berubah. Perubahan dimulai dari naos, dari budi, cara berpikir, Bapak Ibu. Makanya tidak bisa tidak, orang Kristen diwajibkan untuk mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, Bapak Ibu. Dan ini adalah harga yang seharusnya dibayar. Harus dibayar. Makanya kalau saya bilang sebetulnya kekristenan yang benar itu tidak diminati oleh orang. Bapak Ibu kalau tahu pengajaran Yesus yang asli, Bapak Ibu tidak akan tertarik menjadi Kristen. Oh begitu Pak? Iya, kalau kamu jadi Kristen, hidupmu dirampas semua sama Tuhan. Tidak boleh punya keinginan yang lain selain Tuhan. Coba Bapak Ibu, kita tidak boleh mencintai yang lain selain Tuhan. 100% Tuhan atau tidak sama sekali. Coba agama mana seperti agama Kristen? Bapak Ibu tidak boleh suka kalau Tuhan tidak suka. Coba Pak Ibu, agama mana yang bisa disenangi oleh manusia kalau kita tidak boleh mengumbar keinginan? Makanya pengajaran Yesus yang asli itu merenggut hidup kita. Tidak bisa tidak. Saya sama istri sudah mengambil satu keputusan untuk melayani Tuhan bisa-bisa. Tidak punya pilihan lain selain melayani dan memberkatkan hati Tuhan. Tentunya spirit ini saya hendak tularkan kepada semua anak-anak Tuhan di mana saya dipercaya untuk menyampaikan kebenaran. Jadi berubah melalui cara berpikir itu merupakan landasannya, Bapak Ibu.
Dan kalau Bapak Ibu melihat di dalam 2 Korintus 3 ayat 18, di situ juga ada kata diubah. Kata diubah di situ dikatakan bahwa mereka diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Kata diubah di dalam 2 Korintus 3 ayat 18 itu ternyata juga sama memiliki kata metamorfotik. Sama Bapak Ibu. Dengan korelasi ayat 2 Korintus 3:18 ini, itu artinya kita sedang dibawa kepada proses perubahan agar serupa dengan gambarnya. Ini ada yang menarik dengan kata dirubah, diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Naus bisa feedback ini bisa dibantu. Begini kalau tinggi. Oke, saya lanjutkan. Jadi kata diubah seperti Kristus, seperti gambarnya, kebenaran ini tidak menunjukkan bahwa ketika Allah menciptakan Adam itu diciptakan menurut apa Bapak Ibu? Menurut apa yang diciptakan? Menurut gambarnya, menurut rupanya. Jadi ketika kita mengatakan bahwa kita akan diubah menurut gambarnya, hal ini tidak menunjukkan kepada kita bahwa kita akan diubah menjadi seperti ciptaan yang semula, Bapak Ibu. Makanya bicara tentang keselamatan itu bukan masuk surga. Itu kan pengertian agama pada umumnya. Selamat, apa itu selamat? Masuk surga. Keselamatan itu bukan masuk surga. Masuk surga itu buah keselamatan. Saya mau tanya, sekolah utama Bapak Ibu jadi sarjana? Jadi pintar. Sarjana itu buah dari sekolah. Sampai sini paham? Keselamatan itu apa? Bukan masuk surga. Keselamatan itu proses diubahnya seseorang sampai serupa dengan gambarnya. Manusia diubah menjadi sampai seperti rancangan Allah semula, di mana dosa tidak menjangkiti kehidupan itu. Itulah keselamatan yang dimaksudkan oleh Allah, Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, di awal tadi saya katakan jangan terlalu naif hanya karena Kristen lalu selamat. Kalau Bapak Ibu tidak sampai ke titik diubah seperti gambarnya, itu artinya Bapak Ibu belum pantas untuk menikmati keselamatan. Karena keselamatan itu adalah usaha, proses dari Allah atas manusia untuk mengubah dan mengembalikan manusia kepada rancangan Allah yang semula, Bapak Ibu. Berikan tepuk tangan buat Allah. Itulah keselamatan. Ini adalah kebenaran yang luar biasa, Bapak Ibu. Bapak Ibu harus menangkap kebenaran ini. Oleh karenanya sebagai orang Kristen, saya dan Bapak Ibu tidak bisa tidak harus memperhatikan diri dengan sebaik-baiknya, memperhatikan hidup kita dengan serius, memperhatikan perjalanan hidup kita. Apakah perjalanan hidup kita sudah berubah seperti organisme yang hidup, atau kita menjadi orang Kristen yang hanya berorganisasi? Amin. Bapak tadi tanya, Pak Saiful, sini ada garis depan. Saya tidak ada di garis depan. Sekalipun saya hamba Tuhan di sini. Kenapa? Karena saya kalau ngomong lurus buanter. Dan banyak teman-teman yang agak tersinggung ketika saya berbicara tentang kebenaran. Bermula dari COVID, saya sering bisa hapus ya. Teman-teman berdoa supaya COVID bisa ditepki, didoakan. Saya bilang, baca dalam Alkitab, baca dalam Alkitab.
Kalau kita berdoa buat kedamaian dunia, itu artinya kita menentang Tuhan. Yohanes itu nangis-nangis. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu gulung-gulung ya. Nangis-nangis. Siapa yang dapat bisa membuka gulungan kitab itu? Yohanes nangis-nangis kan? Terus malaikat datang sama Yohanes sambil ini saya buat drama sedikit Bapak Ibu. Tepuk pundaknya, sudah jangan nangis. Ada anak domba Allah yang menang, yang sambil buka meterai itu. Ketika anak domba itu membuka meterai pertama, kuda putih keluar, terjadi gejol. Meterai kedua dibuka, kuda merah keluar, terjadi gejol. Bapak Ibu kalau belajar tentang kuda-kuda, 7 calon muta Allah, itu semua yang melegalisir Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Matius 10 mengatakan bahwa jangan menyangka aku datang membawa damai di bumi ya. Aku datang bukan untuk membawa damai, aku datang untuk membawa pertentangan. Dalam Lukas juga dikatakan, aku melemparkan api ke bumi dan mengharapkan api itu menyala. Itu yang ngomong Yesus loh. Pak, bukankah Yesus itu raja damai? Benar, dia raja damai. Kita percaya bahwa Yesus adalah raja damai, bukan raja damai bagi dunia, raja damai bagi kehidupan orang-orang percaya, raja damai bagi gerejanya, Bapak Ibu. Makanya kalau Bapak Ibu belajar kebenaran, satu-satunya agama yang Tuhannya merusak bumi itu hanya orang Kristen. Cari agama di mana-mana, Bapak Ibu. Tuhannya orang Kristen satu-satunya Tuhan yang memporak-porandakan dunia. Sampai 2 Petrus mencatat dunia akan dihanguskan dengan api, sampai unsur-unsur bumi hilang lenyap. Coba Tuhannya siapa? Halo? Tuhannya siapa? Tuhannya orang Kristen. Makanya saya mengatakan kekristenan itu different, berbeda. Amin. Makanya ketika saya diajak untuk doa usir COVID, saya bilang COVID itu sebagai alat Tuhan untuk memurnikan gereja. Jangan tentang Tuhan. Kalau kita berdoa jangan Tuhan dari dunia, berdoa Tuhan supaya gerejamu dimanapun berada membawa damai Tuhan di dunia. Begitu. Lingkungan boleh diporak-porandakan, tetapi keberadaan kita sebagai orang percaya harus dapat menjadi berkat dan membawa damai. Amin. Harus begitu. Makanya saya tidak dimasukkan di garis depan. Ini kebenaran Bapak Ibu. Jadi tidak serupa dengan dunia itu adalah hukumnya wajib. Orang Kristen dituntut untuk serupa dengan Yesus. Amin. Sampai kehidupan kita benar-benar memancarkan kemuliaan Tuhan yang sempurna. Ini tidak bisa terjadi bim salabim abracadabra jadi apa ya? Tidak. Semuanya ini harus melalui proses, ada mekanismenya Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu bisa diubahkan serupa dengan Yesus. Bapak Ibu harus memiliki pergumulan dengan Tuhan setiap detik-detik hidup kita. Bapak Ibu kan kalau ketemu Tuhan cuma 1 jam 2 jam ya. Setuju atau sangat setuju? Itu pun sudah merasa hebat. Bergaul dengan Allah 1 jam 2 jam aja sudah merasa lebih rohani Bapak Ibu. Padahal untuk bisa membangun hubungan dengan Tuhan itu bukan 1 jam 2 jam di seluruh hidup kita. Amin. Makanya isi doa kita itu menunjukkan kualitas kita mengenal Tuhan. Benar. Bapak Ibu kalau belajar dan orang berdoa lihat ini, ya kan? Seperti yang dikatakan di Matius, di lorong-lorong gitu kan, begitu. Menjadi tidak seperti dunia itu harus menjadi gaya hidup yang dikenakan oleh semua orang percaya. Ini adalah
pergumulan yang seharusnya terus Bapak, Ibu, dan Saudara perkarakan di sepanjang perjalanan hidup kekristenan kita, Bapak Ibu. Jadi tidak ada urusan yang lain selain urusan kita cuma satu. Bagaimana aku tidak menjadi seperti dunia? Bagaimana aku berjuang menjadi serupa seperti Kristus? Pergumulan ini terus menjadi hal yang diperkarakan dan menjadi hal yang tidak bisa di-cancel, tidak bisa di-delete, tidak bisa diabaikan. Kalau kita sudah memikirkan perkara ini dengan serius, maka ketika kita kerja, kita mulai belajar untuk benar. Amin. Ketika kita ada di tengah-tengah keluarga, kita benar-benar dapat membahagiakan pasangan kita, dapat menjadi berkat bagi anak-anak. Kalau saya konseling pranikah, saya bilang nikah itu bukan cari bahagia, tetapi memberi bahagia. Amin. Aku sama kamu gak bahagia. Loh, kamu nikahnya tujuannya apa? Cari bahagia. Salah. Menikah itu memberi bahagia. Amin. Menikah itu memberi hidup. Kepada siapa? Kepada pasangan yang kita pilih untuk menerima apa yang ada di dalam diri kita. Kebahagiaan kita berikan kepada pasangan. Hidup kita berikan kepada pasangan kita. Kalau kita menyadari bahwa menikah itu memberi, seperti Yesus memberikan hidupnya untuk kita, maka dapat dipastikan kehidupan keluarga Bapak Ibu akan damai. Amin. Masalahnya kenapa kok saya cekcok? Karena aku lebih tinggi, aku lebih kecil, aku lebih tinggi. Gak ketemu. Pancil yang terbang, wajan terbang, tetangga hari dengar dangdutan sebenarnya. Kenapa begitu? Karena itu tujuan dari pernikahan. Amin, Bapak Ibu. Makanya berbicara menjadi orang Kristen, pergumulan yang harus terus diperkarakan dalam hidup adalah bagaimana kita dapat mengenakan hidup Yesus dan diri kita. Dengan demikian, seluruh kegiatan kehidupan kita, sekecil apapun, kita akan menjadi orang yang waspada, orang yang berjaga-jaga. Kalau Bapak Ibu menjadi orang Kristen tidak pernah memikirkan kebenaran ini, saya pastikan Bapak Ibu akan menjadi orang Kristen yang agamawi yang tidak akan pernah berhenti. Saya pastikan itu. Dan saya seringkali menyampaikan statement ini kepada banyak gereja. Saya bilang begini, ke gereja jalan terus, pelayanan jalan terus, tapi ngerti sana, ngerti sini juga jalan. Pelayanan jalan terus, tapi berzina pun juga jalan. Coba, pelayanan jalan terus, bohong juga jalan. Kalau Bapak Ibu berkeadaan seperti ini, dapat dipastikan bahwa Bapak Ibu tidak pernah memperkarakan hidup berjuang berubah seperti Yesus. Dapat dipastikan. Kalau orang ngomong itu kan bisa ditata ya. Orang ngomong itu kan bisa menipu ya. Makanya di dalam pelajaran saya selalu menyampaikan bahwa karunia mukjizat itu bisa dipalsukan, tetapi buah itu tidak bisa dipalsukan. Kalau mau melihat kehidupan anak-anak Tuhan, lihatlah keluarganya. Amin. Lihatlah buahnya. Karena kalau buah itu tidak dapat bohong, tidak dapat dipalsukan. Tapi kalau karunia itu bisa dipalsukan. Makanya saya berharap kekristenan kita itu harus benar-benar diperkarakan. Ya, keadaan hidup kita itu tidak boleh hanya sekedar menjadi orang beragama Kristen. Dibutuhkan keseriusan dalam perjuangan untuk menjaga hidup agar tidak bercacat dan tidak bercela. Agar hidup kita berjuang untuk hidup suci, berjuang untuk tidak membuka celah sekecil apapun untuk dosa. Itu penting. Supaya kalau kita berbicara,
itu tidak ada alasan untuk kita dituduh. Amin. Coba Ibu kalau di tempat kerja masih ngomongnya kotor gitu, kemudian kita berbicara tentang Injil, didengar nggak? Oh, kamu sudah diam sama kotor, sekarang ngomong tentang Tuhan. Paham? Kalau kita masih bersekongkol dengan teman-teman untuk tidak jujur, kemudian kita mau nginjili teman-teman kita, gak mungkin mereka bisa diselamatkan. Gak mungkin. Dan saya, Bapak Ibu, terus mengajarkan kebenaran ini kepada semua orang, supaya kita benar-benar menjadi orang-orang yang benar-benar menghidupi kebenaran. Dan statement ini saya buat, Bapak Ibu boleh perhatikan dan boleh diingat-ingat. Ini jamnya sudah cepat sekali, Bapak Ibu. Tolong perhatikan, Bapak Ibu. Ini statement saya. Orang yang berubah seperti Kristus itu pasti dapat merubah orang lain. Amin. Kalau saya belum berubah, so pasti saya tidak akan dapat merubah orang lain. Saya bukan pamer, saya banyak melayani di tempat di daerah, banyak yang berubah, banyak warga yang berubah. Padahal Pak Saiful kalau kita tak pernah pakai kesaksian ya, hidup saya begini enggak. Saya kalau kerja saya menyampaikan visi kebenaran lurus tanpa kesaksian. Kenapa? Karena harusnya begitu kalau mengajar. Jadi isinya harus full kebenaran. Karena untuk menyampaikan kebenaran ini waktunya nggak banyak. 1 jam aja sudah gini-gini kebenaran. Gitu kan. Terus apalagi kalau sudah berbanyak 45 menit diselingi dengan guyonan, dengan candaan. Berapa persen kebenaran yang sama? Amin. Makanya kebenaran itu disampaikan ini terlalu full, lurus, kuater. Kenapa? Berkejar-kejaran dengan waktu. Dengan kebenaran itu, Bapak Ibu, dengan kebenaran yang disampaikan oleh orang yang sudah berubah, maka orang tersebut pasti dapat merubah orang lain. Yang kedua, orang yang sudah diselamatkan pasti bisa menyelamatkan orang lain. Amin. Makanya kalau kita menjadi pelayan Tuhan, pastikan bahwa diri kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Apa tadi keselamatan? Apa tadi keselamatan? Bapak Ibu, diubah seperti gambarnya, dirubah dari bentuk manusia yang duniawi menjadi serupa dengan gambarnya, seperti ketika Allah menciptakan Adam. Yang ketiga, orang yang sudah benar pasti dapat membawa orang lain mengenal kebenaran. Makanya hukumnya mutlak, Bapak, Ibu, dan saya harus menghidupi kebenaran dan menjadi pelaku dari kebenaran. Supaya apa? Supaya dapat membawa orang lain mengenal kebenaran. Amin. Jadi ini adalah 3 perkara yang perlu Bapak Ibu pastikan bahwa diri kita sudah berkeadaan demikian. Pak, susah Pak. Makanya lewat karya Roh Kudus yang luar biasa, orang berubah itu prosesnya Tuhan melalui karya Roh Kudus. Jadi ada bagian Tuhan mengubah seseorang, ada bagian kita. Jadi ada individu-individu yang memberi diri. Kalau Bapak Ibu tidak memberi diri untuk diubah, ya Tuhan bilang, ya suka-suka lu. Amin. Jadi Bapak Ibu kalau mau diubah oleh Tuhan, Bapak Ibu berkata, Tuhan ini aku, bentuklah aku. Ada bagian Tuhan memproses orang, ada bagian seseorang menyerahkan diri. Jadi kalau Bapak Ibu menjadi orang Kristen tidak pernah menyerahkan diri untuk digarap Tuhan, ya selesai, percuma khotbah terus Pak. Capek, bayar listriknya mahal ini Pak. Ya kan? Bayar listriknya mahal, bayar gedungnya mahal, tapi orang-orang di dalam tidak ada yang menyerahkan diri dan tidak mau diubah. Ya ngapain? Buat ibadah, capek. Padahal kegiatan ibadah atau kegiatan gereja atau kehidupan orang Kristen di awal tadi saya katakan tujuannya adalah mengubah manusia. Dan Bapak Ibu yang ada di dalam ruangan ini tertanam menjadi
jemaat tempat ini harus berubah. Amin. Karena hidup Bapak Ibu itu yang menentukan Tuhan kita berkualitas atau tidak. Jangan sampai Pak Daud dalam itu pusing pulang minum kuyar, lihat jemaatnya masih di jalan minum-minum, masih merokok, masih gak jujur. Ketang polisi dipanggil Bapak Gembalanya. Saya ada gembala di Jombang, kita layani sama saya tadi habis di polsek, tak kenapa jemaat saya dari polisi. Coba Bapak Ibu harus memastikan diri kita Bapak Ibu adalah orang-orang yang sudah berubah. Amin. Siap untuk berubah dengan saya dan Bapak Ibu Gembala di tempat ini? Siap ya? Karena Tuhan mau datang, kita harus serius. Kita sedang berkejar-kejaran dengan waktu, dan tidak ada kesempatan bagi kita untuk leha-leha. Kita harus fokus memperkerahkan diri hidup berubah seperti Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapak Tuhan, Hamba-Mu selesai menyampaikan sebagian kecil dari kebenaran ini. Ada banyak hal yang belum tersampaikan, tetapi Hamba-Mu percaya roh penolong yang sudah Engkau berikan kepada kami akan memampukan kami untuk mengerti kebenaran yang sudah kami pelajari. Tentu Hamba-Mu berharap kami semua sudah mendengar kebenaran ini boleh berubah dan menjadi pribadi-pribadi yang akan dapat membukakan Bapa di surga. Hamba-Mu menyerahkan anak-anak-Mu yang sudah belajar kebenaran ini di dalam tangan-Mu, supaya seluruh dari tempat ini dan ketika kami kembali beraktivitas di kehidupan kami dapat menjadi orang-orang yang melakukan kebenaran, menghidupi kebenaran, supaya keberadaan kami tidak merendahkan nama Tuhan, supaya kekristenan kami tidak mencoreng kekristenan, tetapi biar kehidupan kami, keberadaan kami sebagai anak-anak-Mu, kami dapat memancarkan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kami. Mampukan kami dalam perjuangan ini sampai kami menutup mata. Diberkatilah kami semuanya dan diberkatilah Hamba di dalam nama Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami mewalaskan. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih.